Ketika populasi dunia meningkat, maka kebutuhan akan pangan juga meningkat. Menjaga tanah kita tetap sehat dan produktif adalah sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang pertanian di masa sekarang, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan pertanian di masa depan. Dengan menjalankan prinsip dan sistem pertanian yang menjaga kesehatan tanah, maka semakin banyak bahan organik yang akan dimasukkan oleh petani ke dalam tanah. Ini akan meningkatkan aktivitas mikroba, menyerap lebih banyak karbon, meningkatkan siklus nutrisi tanah, menjaga infiltrasi air, dan banyak manfaat lainnya. Dengan mempertahankan pertanian berdasarkan prinsip kesehatan tanah, maka petani akan lebih memperhatikan bagaimana seharusnya mereka mengolah tanah, bagaimana seharusnya mereka mengendalikan hama, dan bagaimana seharusnya mereka menyediakan nutrisi bagi tanaman. Namun dalam pertanian konvensional, tanah sering dianggap hanya sebagai media tumbuh. Kita semua tahu ada banyak kehidupan di dalam tanah, tapi mungkin kebanyakan dari kita tidak peduli dengan itu. Semua yang kita pikirkan tentang organisme tanah adalah bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa untuk kita. Mereka tidak membantu tanaman untuk tumbuh lebih baik. Mereka sama sekali tidak penting. Maka dari itu adalah sebuah pengetahuan umum bahwa kita membutuhkan produk yang disebut pupuk sintetis untuk menjamin ketersediaan nutrisi bagi tanaman kita. Ada sebuah desain cerdas dari setiap tumbuhan di muka bumi. Ini dimiliki oleh semua tumbuhan, baik itu yang dianggap sebagai tumbuhan alam, tumbuhan liar, dan juga tumbuhan yang dijinakkan untuk keperluan manusia atau lebih familiar dengan sebutan tanaman. Desain cerdas itu disebut fotosintesis. Secara sederhana, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menyerap sinar matahari dan merubahnya menjadi karbon dan gula. Energi matahari yang diserap oleh tumbuhan akan disimpan ke dalam tanah. Jika kita menyadari betul bahwa apa yang disimpan oleh tumbuhan atau tanaman dari proses fotosintesis adalah sebuah dasar bagi kehidupan tanah. Ini adalah sumber makanan bagi banyak organisme tanah. Dari sini akan terbentuk siklus nutrisi tanah yang saling terikat satu sama lain. Ini pada akhirnya akan menjadi nutrisi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau tanaman. Dari skenario fotosintesis ini, kita seharusnya sudah tidak perlu lagi mengkhawatirkan nutrisi bagi tanaman. Tapi tentu ini semua tidak berjalan lurus dengan apa yang terjadi di wilayah pertanian kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Maka dua jawaban sederhana akan mencuat. Pertama, kebanyakan tanah pertanian kita tidak memiliki cukup organisme tanah. Kedua, kebanyakan tanah pertanian kita tidak memiliki bahan organik yang memadai. Apakah kedua jawaban ini salah? Tentu salah bagi kebanyakan orang. Jalan untuk memahami pertanian adalah jalan yang sulit dimengerti oleh sebagian besar pelaku usaha pertanian itu sendiri. Ini terjadi karena proses di mana semua informasi tersaring dengan begitu rapi. Ini adalah proses di mana kebanyakan dari kita tidak tahu tempat di mana kita harus mempelajari pertanian. Ini adalah proses di mana kita mengabaikan hutan dan padang rumput, di mana sebenarnya disitulah tempat terbaik bagi kita untuk mempelajari pertanian. Untuk memahami ini, mari memulainya dari organisme tanah. Ini adalah inti dari seluruh jaring makanan tanah atau soil food web. Mereka seperti dasar dari jaring makanan itu.